90 rumah di Lampung Tengah rusak digulung puting beliung. Sebuah bengkel di Lampung Tengah nyaris hangus terbakar. Tapi pun selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Sekitar 90 rumah di Lampung Tengah rusak parah digulung puting beliung, bahkan beberapa rumah rata dengan tanah. Pemirsa, bersama saya Verlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Pemirsa, sebanyak 90 rumah di Kecamatan Anak Tuha, Lampung Tengah rusak diterjang puting beliung. Selain merusak rumah, angin kencang disertai hujan deras juga menumbangkan pohon. Hujan deras disertai angin kencang menghantam Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Akibatnya 90 rumah rusak, bahkan beberapa diantaranya ada yang rata dengan tanah. Angin kencang juga menumbangkan pohon dan pohon tersebut menimpa rumah-rumah warga. Diperkirakan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Kejadian angin puting beliung tadi, Bang? Ya, ini tiba-tiba aja, Bang. Tadi panas sekali cuacanya, langsung mendung, langsung datang hujan sama angin itu. Terus semua pada roboh ini. Kayak mana sih ini kejadian yang sebenarnya? Ya, anginnya itu warnanya hitam, kencang benar. Pas ya, kejadian itu kita di mana, Bang? Ada di rumah. Terus kita kemana? Ya, kita lari ke luar. Iya, cari selamat aja. Ada korban jiwa nggak di sini, Bang? Nggak ada, Bang. Cuma bangunan Nggak dan ada, pohon-pohon ya. aja? Cuma bangunan. Ya. Rusaknya rata-rata atapnya habis. Atapnya habis dan yang satunya hancur rata sama tanah yang satu ini. Yang lainnya rata-rata atap dan banyak juga yang rumah-rumah ini yang tipe kayu, pohon besar. Langkah kita, Bang, ke depannya gimana, Bang? Jadi langkah saya mohon benar dengan pemerintah daerah lah, harapan saya ini supaya bisa meninjau sini lah apa yang akan kita perbuat untuk masyarakat Kampung Negara Bumi Ilir, khusus Dusun Sidoarjo ini, supaya masyarakat ini bisa bagaimana bisa terbantu lah dengan musibah untuk meringankan musibah puting beliung ini yang terjadi pada hari ini. Saat kejadian, warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Puting beliung juga terjadi di Kampung Harapan Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perleoli, iNews melaporkan. Sebuah bengkel motor beserta rumah di Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dilalap si jago merah. Warga berbondong-bondong memadamkan api dengan alat seadanya. Sebuah bengkel motor di Kampung Fajar Bulan, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terbakar. Kebakaran tersebut sontak membuat warga sekitar panik. Warga berbondong-bondong mencoba memadamkan api yang membakar bengkel milik Kemal dengan alat seadanya. Kebakaran bermula saat pemilik bengkel, Kemal, memperbaiki motor pelanggannya. Tiba-tiba muncul kepulan asap hitam dari belakang rumahnya. Pria 34 tahun tersebut langsung panik dan menyelamatkan barang-barang berharga. Dia juga berteriak minta tolong ke tetangga untuk memadamkan api tersebut. Diduga penyebab kebakaran adalah korban memasak di dekat bensin. Masak dekat bensin. Apa aja yang kebakar, Bang? Ya, kamar mandi aja sama dapur. Apa aja yang mau upaya kita lakukan? Pemadaman pendinginan pakai pasir sama air tadi, sama masyarakat sekitar. Untuk masyarakat pada istirahat semua. Kalau kerugian ada berapa, Bang? Ya, perkiraan 5 jutaan lah. Ini mau jual bensin juga bengkel, Bang? Iya, bengkel.
Api dapat dipadamkan sebelum api membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 5 juta rupiah. Dari Lampung Tengah, Roy M. Perleoli, iNews melaporkan. Jatuhnya lift dalam proyek pembangunan Lampung Mall City dan Bay Apartemen terus didalami oleh Polresta Bandar Lampung. Tapi polisi belum bisa menyimpulkan secara pasti penyebab jatuhnya lift dari ketinggian lantai 21 ini. Unit Tipidar Satreskrim Polresta Bandar Lampung terus melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti lift yang mengakibatkan 9 pekerja terluka. Polisi belum berani menyimpulkan dugaan awal yang membuat kawat tali penarik lift putus sehingga bisa terjun bebas bersama 11 orang yang tengah berada di dalam lift. Dari 9 orang pekerja yang terluka tersebut, 2 orang rencananya akan dioperasi karena patah tulang, kemudian 2 orang lagi yang patah tulang tersebut meminta untuk diobati secara tradisional. Kemudian 2 orang lagi sudah kembali ke rumah untuk merawat jalan. Kalau untuk saksi-saksi sendiri? Saat ini yang periksa sudah sekitar 5 orang saksi terkait dengan pekerjaan tersebut. Sebelumnya, peristiwa kecelakaan kerja juga pernah terjadi pada 27 Maret 2021 silam. Dalam peristiwa tersebut, 2 pekerja ikut terjatuh dalam ambruk sisi bagian gedung. Salah satu pekerja meninggal dunia. Mega proyek garapan PT Budi Graha Realty yang merupakan anak perusahaan PT Sungai Budi Group yang berada di Jalan Yos Sudarso, Bumi Waras, Bandar Lampung ini didirikan di lahan seluas 4,7 hektar. Proyek ini merupakan apartemen pertama yang akan dibangun di Provinsi Lampung. Dalam pengerjaannya sendiri diserahkan kepada PT Nusaraya Cipta Tbk selaku main kontraktor. Ditargetkan akan rampung pada tahun 2022 mendatang. Mega proyek ini akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, diantaranya seperti Budi Medica Hospital, Lifestyle Mall, Convention Hall, serta Fitness Center. Dari Bandar Lampung, Andreas Avandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pengancaman yang dilakukan terhadap sekelompok preman terhadap buruh proyek pembangunan jalan di Muara Sungkai, Lampung Utara mendapat perhatian serius. Polres Lampung Utara bakal mengawal proses pengerjaan jalan tersebut. Pengancaman yang dialami buruh proyek pembangunan jalan di wilayah Desa Negeri Ujung Karang, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara mendapat perhatian serius dari polisi. Kapolres Lampung Utara meninjau langsung lokasi pekerjaan jalan tersebut. Dia memastikan pembangunan jalan tetap berlanjut. Kepolisian akan mengawal jalannya pekerjaan tersebut. Jadi kehadiran kami di lokasi ini adalah rangka untuk yang pertama mengecek lokasi yang kemarin menjadi tempat di mana ada pekerjaan proyek yang kemudian diancam oleh kelompok preman. Ya. Kemudian yang ini kami beserta Kades memastikan bahwa lokasi ini tetap aman. Kemudian kita pastikan juga pelaksana proyek untuk tetap melanjutkan pekerjaan dari proyek tersebut. Kemudian kami juga akan mengawal. Diketahui peristiwa pengancaman terhadap pekerja proyek pembangunan jalan Muara Sungkai penghubung Kabupaten Lampung Utara dan Waikanan. Pekerja sudah melaporkan pengancaman tersebut. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. SMP Negeri 7 Bandar Lampung mendapat penghargaan dari BPOM. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. SMP Negeri 7 Bandar Lampung menerima penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Minuman atau BPOM. SMP Negeri 7 meraih juara 3 lomba sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah aman tingkat nasional. Penyerahan penghargaan tingkat nasional tahun 2021 dilaksanakan di Aula SMPN 7 Bandar Lampung. PLT Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung Eka Afriana menjelaskan PJAS merupakan elemen penting yang berperan bagi keamanan jajanan anak sekolah. Program PJAS merupakan gerakan masyarakat untuk senantiasa hidup sehat, khususnya murid-murid dan guru. PJAS dilakukan di 34 provinsi di Indonesia secara serentak. Penghargaan PJAS tingkat nasional yang diterima oleh SMP Negeri 7 Bandar Lampung merupakan usaha dari sekolah dan Pemkot dalam mewujudkan PJAS. Jadi aspek penilaiannya itu yang pertama inovasi-inovasi yang dilakukan atau sudah dilaksanakan atau sudah teraplikasi di sekolah. Dan kita ada 5 inovasi yang dilakukan oleh SMP Negeri 7, di mana itu melakukan pemberdayaan mulai dari siswa, orang tua siswa, sampai ke guru. Ada pojok gaul, ada netizen kepo. Netizen kepo itu bagaimana orang tua siswa bisa mengkepoin dalam tanda kutip yang baik ke warung-warung yang ada di sekitar sekolah atau di sekitar rumah anak, apakah menjual produk-produk pangan yang aman dan berkhasiat atau tidak. Penilaian ajang pangan jajanan aman anak sekolah tingkat nasional adalah pihak sekolah melakukan inovasi. Sekolah juga memberdayakan mulai dari siswa, orang tua siswa, dan guru. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sambil menitikan air mata, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana memberikan nama Novita Cahya Putri kepada bayi yang dibuang di mimbar Masjid Nurul Iman. Wali Kota berharap agar bayi malang tersebut dapat menjadi cahaya bagi semua. Wali Kota Eva Duyana mendatangi bayi yang ditinggalkan orang tuanya di Masjid Nurul Iman, Labuan Ratu, Bandar Lampung. Eva prihatin atas pembuangan bayi yang diperkirakan baru berusia 3 hari ini. Wali Kota berjanji akan terus memantau perkembangan kesehatan bayi malang tersebut. Eva juga meminta izin untuk memberikan nama kepada bayi tersebut dengan nama Novita Cahya Putri. Diharapkan dengan diberikan nama tersebut, bayi tersebut dapat tumbuh menjadi manusia yang menjadi penerang bagi lingkungannya. Ini buat orang tua bayi, dimanapun berada. Ini anak sekolahan nih, si Dede nih. Mohon izin, Bunda Eva, pemerintah Kota Bandar Lampung, memberikan nama kepada si Dede Novita Cahya Putri, biar si Dede bisa menerangi semua yang bertemu dengan beliau. Hasil pemeriksaan sementara di semua bidan yang ada di wilayah Labuan Ratu belum ditemukan adanya bayi yang lahir terhitung 3 hari lalu. Dari bidan juga udah komunikasi ke tempat melahirkan terdekat, nggak ada. Jadi udah tracing lewat bidan sama dokter? Iya, untuk posisi yang klinik melahirkan terdekat di wilayah kita Labuan Ratu nggak ada yang melahirkan posisi bayi seperti itu. Sebelumnya, bayi malang ini ditemukan oleh teknisi Masjid Nurul Iman, Kelurahan Labuan Ratu Raya, Kecamatan Labuan Ratu. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Komisi 1 DPRD Lampung Tengah mengapresiasi rehabilitasi jalan dan jembatan di 4 kampung. Pembangunan sarana infrastruktur menggunakan dana hibah rehabilitasi pasca bencana.
masyarakat ini. Jembatan merupakan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dewan bahkan berharap anggaran dapat ditambah karena bencana tidak dapat terduga dan bersifat segera. Jembatan juga sangat dibutuhkan juga bagaimana transportasi, bagaimana masyarakat bisa melewati kalau jembatan rusak, malah membahayakan. Tadi saya sangat setuju bila perlu nanti disampaikan juga ke teman-teman di Badan Anggaran untuk tambah itu untuk biaya masalah bencana untuk siap siaga uangnya. Realisasi dana hibah berupa jembatan dan jalan rigid meliputi Kampung Kalidadi, Kecamatan Kalirejo, Kampung Kusumadadi, Kecamatan Bekri, Kampung Ratnakaton, Kecamatan Seputih Raman, dan Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki Ayus melaporkan. DPRD Lampung Tengah mengapresiasi Pemkab Lampung Tengah yang meraih opini wajar tanpa pengecualian. Sebelumnya, Bupati Musa Ahmad menerima penyerahan piagam opini wajar tanpa pengecualian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DPRD mengapresiasi penghargaan wajar tanpa pengecualian yang diberikan langsung kepada Bupati Musa Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini senantiasa terus menjadi motivasi kami semua yang ada di Kota Tengahnya dan ada bagus dapat berbenah bisa berikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat dan kita semua. Dengan WTP Lampung Tengah berturut-turut ini saya mengapresiasi kepada pemerintah daerah khususnya terjadi suatu prestasi di dalam laporan keuangan tentunya karena itu tidak ada masih ada hubungan dengan literasi keuangan. Dewan menilai penghargaan tersebut sebagai prestasi dalam laporan keuangan daerah, sehingga perlu ada sinergi antara legislatif dan eksekutif. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki Ainus melaporkan. Wakil Ketua 2 DPRD Lampung Tengah Firdaus Ali melepas 2 atlet olahraga sepak bola usia 14 tahun dan 1 wasit. Dewan akan selalu mendukung prestasi atlet untuk memajukan dunia olahraga. Bagaimana nama Lampung Tengah ini tetap DPRD akan selalu mendukung baik secara moral dan material kepada atlet yang akan mengharumkan nama Lampung Tengah. Dewan berharap Pemkab dapat mendukung sarana dan prasarana olahraga sehingga dapat menggerakkan dunia olahraga di Lampung Tengah. Ya, kita berharap pemerintah daerah juga bisa support ya dalam hal sarana prasarana olahraga. Nah, itu mudah-mudahan bisa ada penyegeraan dari sektor pembangunan infrastruktur di bidang olahraga. Khususnya kalau kami berharap di bidang sepak bola, karena kebetulan yang banyak juga prestasi di Lampung Tengah adalah sepak bola. Dewan berharap Pemkab dapat menjaring dan melatih atlet muda daerah. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki Ainus melaporkan. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Makanan ringan berbahan baku singkong racun sesaat lagi hanya di Ainus Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kuliner Nusantara kaya jenis makanan cemilan tradisional berbahan singkong. Bagaimana dengan eyek-eyek atau rengginang singkong racun? Cemilan ini banyak digemari, namun permintaan pasar belum terpenuhi karena kemampuan produksi terbatas. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Melimpahnya panen singkong menginspirasi mantan TKW merintis produksi cemilan eyek-eyek atau rengginang singkong.
di Desa Labuhan Ratu 6, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Cemilan renyah ini cepat terserap pasar. Produksi rengginang terjamin lancar karena hasil panen berlimpah dan melebihi serapan pabrik tapioka. Harga singkong sering jatuh sampai petani enggan memanen. Kelebihan produksi bisa menjadi bahan cemilan. Banyak warga Lampung Timur menanam singkong racun. Pengolahan tidak bisa sembarangan karena bisa mengancam nyawa. Beberapa mantan TKW mengolah singkong racun menjadi cemilan. Pengolahan singkong racun sempat memicu kekhawatiran, apalagi singkong jenis ini semula hanya menjadi bahan tiwul. Perajin cemilan Sarmini mengolah singkong racun menjadi cemilan renyah dan gurih dengan cara fermentasi. Singkong racun dikupas dan direndam 2 hari. Singkong diparut menjadi tepung dan dijemur hingga kering. Proses ini ternyata bisa menghilangkan racun. Singkong yang dibuang ya, singkong racun yang untuk industri ya. Iya. Ini memang sudah kadar racunnya sudah nggak ada, Mbak? Nggak ada sama sekali. Terus ini bagaimana dengan permintaan pasar, banyak nggak dengan Pasar lumayan banyak. Dalam ini 1 hari atau 1 minggu produksi berapa kilo? Kalau 1 minggu bisa 1,5 kintal. Singkong? Iya. 1 minggu ya? Iya. Dalam 1 kintal itu singkong jadi berapa banyak? Ya, 1 kintal bisa jadi 40 kilo. Tepung singkong ditaburi bumbu garam dan bawang putih. Adonan dicetak menyerupai rengginang menggunakan tutup cangkir dan baru direbus beberapa menit. Proses terakhir penjemuran hingga kering. Cemilan rengginang singkong tinggal digoreng hingga matang. Orang nggak punya gigi. Dijualnya 11.000 per kilonya yang udah jadi makanan ini ya. Tapi modalnya berapa itu? Modalnya singkongnya per kilonya Rp1.000. Rp1.000. Ini melalui proses ya. Iya. Ini satu kelompok berapa orang? 5 orang. 5 orang, semua mantan TKI. Iya. Gitu. Kenapa Mbak kok kena ini membuat usaha sendiri begini, tidak mau kembali lagi menjadi TKI? Capek. Capek ikut orang. Kerajinan rengginang singkong menyerap tenaga kerja informal. Permintaan pasar meningkat, namun produksi cemilan tradisional ini terbatas 2 kali sepekan. Proses produksi tidak maksimal jika cuaca mendung atau hujan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.